Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan hamba Goldian di channel Mantan Kristen, channel yang mengedukasi dan menghibur teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali menantang teman-teman yang 2025 masih mentuhankan atau menyembah orang ataupun anak orang untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Hadiahnya 100 juta teman-teman. Nah, yang masuk ini unik-unik. Ada yang bilang, Yesus ketika baru lahir dia belum jadi Tuhan, Bang. Tetapi nanti setelah puasa 40 hari 40 malam, dia baru jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang 50%. Jadi ketuhanan Yesus untuk mencapai wujud yang sempurna 100% itu berangsur-angsur. Ada yang bilang gitu. Lalu juga ada yang mengaku, Tuhan kami 3 Bang, nggak 1. Waduh, ngeri kawan, ngeri. Oke, langsung saja kita cekidot. Semoga Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua. Silakan Bang Laban. Oh, ini temanya apa nih Bang? Saya dari kemarin, seminggu yang lalu, belum ada yang buktiin 100 juta bagi teman-teman yang bisa buktiin Yesus itu Tuhan gitu. Kemarin ada bapak-bapak pendeta datang coba buktiin Yesus Tuhan, bawa ayat Thomas, kaget. Bang, kalau ngerokok jangan dimasukin kamera ya Bang ya. TikTok cukup sensitif. Enggak merokok. Oke, silakan si Bang Laban. Kalau bisa tahu pengertian Tuhan itu apa sih? Menurut KBBI, Pak Laban, aku bacain ulang. Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Orang yang mentuhankan hawa nafsu. Tuhan dalam artian apa? Kalau dalam terminologi KBBI nggak mungkin ada. Tapi di Quran ada. Dalam Tuhan ada yang menuhankan hawa nafsu, itu gimana itu? Betul, tapi itu dalam konteks terminologi lain. Itu bisa jelasin, banyak mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya apa Bang? Mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya, bukan yang dikatakan oleh petunjuk untuk hidup, yakni kitabullah. Di Quran dikatakan dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, jadi kita balik lagi, tajuk kita, coba ada yang bisa buktikan Yesus itu 100% Tuhan, yang disembah, yang diibadahi, maha kuasa dan maha perkasa, dapat reward dari saya abangku. Silakan Bang. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu itu berpikir bahwa hawa nafsu itu adalah pencipta langit dan bumi. Bukan Bang. Kita ketika coba membicarakan teks ayat, kita harus tahu konteks ayat itu, betul? Betul. Betul. Dalam konteks ayat itu, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain aku. Itu dalam konteks guidance, perintah aturan. Jadi manusia Bang, bentar dulu, dikatakan oleh Allah, mereka itu lebih ikut apa yang hawa nafsunya katakan. Banyak, betul? Bahkan orang Kristen pun juga banyak yang mengikuti hawa nafsunya. Kita berbicara by konteks. Nah, ketika mereka menjadikan hawa nafsunya dan ketika mereka mengikuti apa isi hati dari hawa nafsunya daripada perintah-perintah yang sudah tertera dan termaktub jelas, Allah bilang mereka banyak yang mentuhankan hawa nafsunya gitu. Ya, jadi pengertian Tuhan menurut Allah. Bang. Bentar Bang, Abang silaban live konten times so many. Abang lagi ngerokok kah? Enggak. Waduh. Bang, ini aku nggak bohong ya, Abang ke-ban ini sama TikTok. Ntar aku tak masuk. Coba masuk pakai akun lain Bang. Nggak adanya di ban. Coba ya aku foto ya. Masuk lagi Bang. Ini, Abang lagi ke-ban ini. Abang kalau masuk jangan ngerokok ya.
Waduh, kacau teman-teman Kristen nih. Masuk lagi bang. Menarik gitu. Jangan ngerokok bang, buka kameranya bang. Iya. Dimatiin dulu biar kita diskusinya intim. Gitu. Coba bang, silakan bang di atas. Ya, tadi kan abang bilang ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Betul. Berarti menurut pengertian dari Allah kan pengertian Tuhan itu adalah mengikuti segala perintahnya kan itu. Jadi kalau kita mengikuti perintah sesuatu berarti itu adalah Tuhannya kan itu. Bang, itu udah aku jelasin. Aku nggak mau berputar atau ada istilahnya sirkular argumen yang ku sampein ulang dan muter-muter di situ. Ketika kita berbicara ayat, maka kita harus lihat konteksnya. Jadi ketika Allah mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, itu kita berbicara konteks ayat itu, kenapa Allah bilang gitu. Allah seolah-olah menunjukkan, sabar dulu abang si Bang Laban, Allah seolah-olah menunjukkan banyak orang-orang, banyak ciptaannya yang memilih hawa nafsunya, yang mengikuti hawa nafsunya daripada commandment atau perintah yang sudah tertera di Al-Quran. Maka kalimatnya tegas, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah kira-kira gitu. Jadi itu kita lagi tidak berbicara tentang penyembahan, tentang peribadatan, tentang Tuhan itu yang maha kuasa, maha esa, maha segalanya secara terminologi. Sekarang tajuk yang kubawa bang, secara terminologi Tuhan itu yang diyakini, yang diibadai dan yang disembah sebagai yang maha perkasa, maha kuasa dan maha esa. Coba kita balik ke tajuk yang ada di atas. 100 juta yang bisa buktikan Yesus itu Tuhan secara. Coba gimana? Abang dalam proses pembuktian gimana? Silakan bang. Kita mencari tahu pengertian Tuhan itu seperti apa, kayak gitu maksudku. Oke, abang udah sepakat. Betul, abang udah sepakat sesuai yang aku sampein. Kita pakai KBBI sebagai rujukan kita berbahasa dan bernegara, betul? Oke. Udah sepakat ya bahwa Tuhan yang disembah, betul? Yang diibadahi, betul? Yang maha perkasa, yang maha kuasa dan yang maha esa, betul enggak? Sampai situ abang sepakat enggak? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu, apakah dia disembah hawa nafsunya? Ya karena hawa nafsu bukan Tuhan kita. Ya kan, Bang, aku mau menyamakan definisi dulu sama abang. Abang bisa bahasa Indonesia kan? Oke. Sekarang bentar, aku mau ajukan definisiku menurut KBBI. Tuhan itu yang disembah, diibadahi sebagai maha perkasa, maha kuasa dan esa. Sepakat sampai situ? Ya, sepakat. Oke, sepakat. Nah, sekarang bentar dulu. Aku ada pertanyaan juga. Jika itu pengertiannya Tuhan, jadi maksud Tuhan dalam ada orang yang menuhankan hawa nafsu itu, apakah hawa nafsu itu diibadahi, disembah atau lain-lain? Aku jawab sekali lagi ya, Bang. Habis ini jangan tanya persoalan itu. Tadi udah aku katakan, ketika Allah menegaskan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, itu Tuhan bukan dalam konteks yang disembah, yang diibadahi, atau yang maha perkasa. Tetapi Allah dengan bahasanya, tunggu dulu bang, tetapi Allah dengan bahasanya bilang, kalau Tuhan yang dimaksud itu ketika kamu mengikuti hawa nafsumu dalam hal berkemanusiaan dan menolak atau tidak mengikuti perintah daripada Allah, yaitu kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Iya, kira-kira gitu bang. Aku nggak mau ngulangin. Ayo kita fokus. Kita tadi udah sepakat definisi. Ya, itu. Kita belum sepakat definisinya bang. Loh, ya, tadi abang mengiyakan, gimana? Kok belum sepakat? Ya menurut abang kayak gitu. Oh, silakan ajukan definisi Tuhan menurut abang deh. Coba aku mau kepada sesuatu yang kita patuh, taat, mutlak. Oke. Dan mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, itu Tuhan. Sekarang aku tanya bang, ketika kita berbicara konteks peribadatan dan penyembahan, itu kepada siapa?
Ya kepada yang kita ikuti ajarannya lah. Kepada Tuhan, betul? Kepada sesuatu yang kita ikuti ajarannya. Kepada Tuhan, betul? Ya, Oh, kepada Tuhan yang kita ikuti. Bang, kalau Kepada- semisal ajaran yang kita ikutin ajaran Paulus, apakah kita menyembah Paulus gitu? Itu contohnya kayak gini ya, kalau Paulus, Abang kan bilang, Kami kan tidak- bentar dulu. Gini Bang, bentar dulu. Bentar dulu, Kalau 5 Paulus, detik, 5 detik. Kami tidak mengikutinya secara mutlak. 5 detik, 5 detik. Abang kan bilang, Hmm. ketika kita menyembah suatu hakikat, itu layak kepada siapa? Yang kita ikutin ajarannya, betul? Ya betul. Oke, ketika abang mengikuti ajaran Paulus, berarti abang menyembah Paulus, betul? Secara mutlak loh, secara mutlak. Mengikuti ajarannya secara mutlak. Itu maksud gua. Oke, berarti ajaran Paulus nggak abang ikutin secara mutlak, betul? Enggak. Ada ajaran Paulus yang abang tolak. Mana coba ajaran Paulus yang abang tolak? Silakan. Kalau Paulus bilang bunuhlah itu, katanya nggak bisa. Di mana? Di mana? Ya contohnya lah dulu, ya kan? Contohnya dulu. Itu emang Contohnya datang Paulus lah sama aku. Bunuhlah kawanmu itu. Dia bilang, aku nolak. Kan bisa. Bang, kita jangan berbicara suatu hal yang nggak mungkin. Paulus hidup Contohnya. di abad ke-1, betul? Ya contohnya lah dulu. Bang, aku kasih contoh. Kita jangan coba berbicara menghayal-hayal Paulus datang ke abang, tiba-tiba memerintahkan ke abang untuk ngebunuh suatu orang. Jangan dulu. Betul Bisa dan ditolak. sepakat, Paulus hidup abad ke-1. Ya, Oke, Paulus memberikan instruksinya lewat teks, betul? betul. Ada kisaran 14 teks, 14 surat atau 14 kitab yang ditulis Paulus, betul? Betul. Nah, ketika abang bilang tidak mengikuti semua ajaran Paulus, ajaran mana di ke-14 surat itu yang abang tolak? Coba. Ya nggak ada yang ditolak di situ. Ya berarti abang ngikutin ajaran mutlak Paulus. Kenapa demikian? Karena abang tidak menolak, bahkan melakukan atau menjalankan ajaran Paulus. Abang mentuhankan Paulus. Menurut abang, Berarti itu Tuhan artinya. menurut abang, sesuai definisi menurut yang abang kasih, betul? Jadi menurut abang, Abang, itu suara apa bang? piano. Oh iya, menurut abang betul sesuai definisi yang abang buat. Ya, gini bang. Oh, abang mentuhankan Paulus, tepuk tangan. Oh gitu. Jadi kalau untuk Muhammad, abang kan mengikuti semua perintahnya. Betul. Tapi definisi Tuhan yang sudah aku sampaikan, dia itu maha perkasa, maha kuasa dan maha segalanya. Sedangkan maaf, Nabi Muhammad tidak maha kuasa. Karena yang maha kuasa hanyalah Allah Ta'ala bang. Jadi kita beda. Mengikuti semua ajarannya. Kita mengikuti Nabi Muhammad yang mana Allah katakan uti Allah wa uti Rasul wa ulil amri minkum. Jadi Ya, taati berarti Allah dan taati nabimu. Kita mengikuti Nabi Muhammad apa? Sebagai pesuruh Allah bang. Contoh, semisal Tuhan menyuruh kamu menuhankan Muhammad. Kalau kau gitu, coba kemampuan kognitif abang dibetulkan dulu. Aku kasih contoh ya. Semisal bang, Presiden Prabowo, abang tinggal di mana? Jakarta. Abang tinggal di Jakarta. Semisal Presiden Prabowo mendelegasikan utusannya untuk datang ke Jakarta dan buat suatu peraturan, lalu abang taati peraturan dari utusan yang didelegasikan Prabowo, apakah abang menganggap delegasi daripada Prabowo itu presiden? Nangkep nggak kira-kira? Maksudnya? Prabowo nyuruh utusannya untuk ke Jakarta buat suatu peraturan, lalu abang yang adalah warga Jakarta mentaatin peraturan yang dimana utusan Prabowo buat. Apakah utusannya Prabowo itu adalah presiden? Kalau kata Prabowo, taatilah utusanku ini seperti kau menaatiku, ya berarti dia orang itu sama, setara gitu. Orang itu sama dan setara. Ya setara lah. Tepuk tangan. Kemampuan kognitif abang kacau bang. Taatilah
utusanku ini seperti kamu menaatiku, katanya. Berarti orang itu kan udah jadi setara. Udah jadi setara berarti. Udah jadi setara. Setara lah. Udah jadi setara secara pangkat, segelar gitu, betul? Kalau pangkatnya mungkin beda. Oh Tapi ya itu bang, sama. itu loh yang ingin ku sampaikan loh. Ini loh bang yang ingin ku sampaikan. Ketika Allah mengutus nabinya agar umat itu mengerjakan perintah Allah, bukan berarti nabi itu adalah Allah, bukan berarti nabi itu adalah Tuhan. Tetapi nabi itu adalah delegasi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Sama seperti ketika Presiden Prabowo mendelegasikan utusannya ke Jakarta untuk buat suatu aturan, lalu abang mengikuti aturan yang dibuat oleh utusan Presiden Prabowo, bukan berarti utusannya adalah presiden. Ya utusannya tetaplah utusan abang si Bang Laban. Tepuk tangan. Ya, tapi kalau kata Prabowo, turutilah utusanku itu seperti kamu menurutiku, katanya. Berarti yang diturutin siapa? Yang dituruti siapa? Yang dituruti siapa? Utusannya Prabowo tadi. Oke. Kan contohnya Prabowo mengatakan, kepada orang di Jakarta, ini taatilah semua peraturan yang dibuat oleh utusanku ini. Karena kalian kalau menaati itu berarti kalian taat kepada aku, kan itu. Ya apa masalahnya? Berarti orang itu udah setara tanggung Waduh, jawabnya. Bang, kesimpulan abang itu sangat telak ya. Jadi ketika kita, Ya, bentar dulu. Bentar dulu. Berarti kita melawan presiden loh, kayak gitu. Betul, tetapi pangkat atau jabat, kesetaraan utusan dan atasan itu berbeda. Dia hanya pesuruh, dia hanya penyambung lidah daripada Prabowo. Abang udah gede masa nggak ngerti bahasa yang sederhana? Iya, tapi kita kan harus taat sama utusan itu. Oke, berarti yang diutus lebih besar dari yang pengutus, gitu? Enggak, Yang diutus setara dengan si pengutus, betul? setara. Waduh, tepuk tangan. Yang diutus setara, yang diutus setara sama yang pengutus, betul bang? Enggak, omongannya setara. Kalau jabatannya beda. Ku kasih ayat tidak lebih besar dari pengutus. Berarti setara atau enggak bang? Perkataannya setara. Perkataannya setara. Kalau jabatannya Orangnya beda kan? Orangnya beda. Bang, tapi perkataannya bukan setara, tetapi perkataannya yang setara. no. Tapi perkataannya atau pesan yang mau disampaikan itu sama, bukan setara. Ya sama aja kan. Contohnya Prabowo, Oke. taatilah utusanku ini. Oke, Kan aku itu. bacain ayatnya aja bang ya. Coba buka Yohanes 13 ayat 16. Coba Apa? Yohanes 13 ayat 16 aku bukain aja ya. Ya, bacakan aja loh, Bang. Jadi biar kita nggak takiyah ya, nggak dusta, kita pakai ayat. Coba abang, ternyata ini berselisih paham dengan Yesus. Presiden dan menteri setara, presiden dan utusan setara. Kacau saudara. Jabatannya nggak setara. Kacau saudara kalau presiden dan menteri setara. Kacau saudara. Ini aku buka ya bang ya. Coba abang baca. Abang baca pelan-pelan. Bentar. Coba baca. Aku berkata kepadamu, Terus sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi dari pada tuannya, lanjut. ataupun seorang utusan pada dia yang mengutusnya. Jedar, setara atau enggak bang? Setara atau enggak bang? Kan udah ku bilang tadi, jabatannya tidak sama, tapi perkataannya sama. Iya, perkataannya sama. Kita nggak mempermasalahkan perkataannya. Yang mana yang kita percaya? Yang kita percaya bang, Nabi itu sebagai bahasa antropomorfismenya sebagai penyambung lidah daripada Tuhan.
Ya udah, Sama seperti berarti Prabowo mengutus menteri, menteri itu penyambung lidah Prabowo. Dia nggak Itu kan setara. kata-katanya. Yesus bilang, kata-katanya. Bang, hamba tidak lebih tinggi dari Tuhannya, dan yang Iya, diutus tidak lebih tinggi jabatannya dari yang beda, mengutus. Bang. Selamat datang di kebenaran. Jabatannya beda. Iya, tapi jabatannya perkataan beda. yang sama. Isi perkataannya sama. Oke. Isi perkataan yang setara. Yaudah, berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan kan? Mana aku tahu. Udah. Ada lagi bang, coba buktiin. Abang bisa buktiin nggak di atas ini? Lumayan loh bang, prinsipulnya. Bentar, aku mau Bisa tanya sama manusia bang. jadi Tuhan. Manusia jadi Tuhan. Bisa. Kalau disepakati, ada yang namanya argumen et populum bisa. Seperti ada kejadian abad ketiga, ada dewan-dewan membentuk suatu perkumpulan dan menyepakati, oh manusia itu pernah bangkit dan Enggak, mati. manusia Ayo kita bisa jadikan jadi Tuhan. Bisa aja. Bisa kan? Secara etis nggak bisa bang. Tetapi kalau orang-orang menyepakati secara et populum seperti kejadian abad ketiga, ada Berarti dewan-dewan. Sabar dulu. Berarti bisa nggak? Itu Bisa. aja. Bisa kan? Bisa. Nah terus masalahnya? Berarti kalau- abang menjadikan manusia Tuhan, betul? Ya karena aku mengikutinya. Berarti abang menjadikan manusia Tuhan, betul? Karena aku mengikutinya. Oke, ya. baca lagi bang. Abang menjadikan manusia Tuhan. Percaya Alkitab apa enggak abang ya? Baca lagi bang. Ya, aku mengikuti Yesus karena aku mengikutinya Abang secara mentuhankan mutlak. manusia ya. Oke, baca lagi bang. Ya, kita buka teman-teman. Waduh. Astagfirullah. Kita buka bilangan 23 ayat berapa ya? 19 Pak ya. Bilangan 23 19. Abang bilang abang mentuhankan manusia dan menjadikan manusia Tuhan. Oke. Bentar. Coba baca bang. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, Allah manusia apa bukan bang? Bukan. Bukan. Yang abang alahkan, yang abang tuhankan manusia atau bukan? Bukan. Loh. Yang mana? Di Kristen itu kan ada Bapa, ada Yesus, Oh. ada Roh Kudus. Di Kristen ada 3 Tuhan gitu. Bapa, Bapa. tidak manusia. Oke, Bapak bukan manusia ya. Ada berapa Tuhan ini, Bro? Yesus manusia. Yesus manusia. Terus Nah, Roh Kudus? jadi aku nggak bilang Bapa itu sama dengan Yesus. Oh, berarti itu konteksnya lagi berbicara tentang Bapak. Sama, karena ia adalah firman-Nya kan itu. Berarti Bapak manusia, Bapak Tuhan, betul? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, betul? Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan, betul? Ya. Ada berapa Tuhan Bapak? 3 di dalam 1, makanya Ada 3 ya? Ada 3, Tritunggal. Satunya satu apa, Bang? Satunya satu apa? Satunya satu apa, Bang? Di dalam 1, kan itu. Lagi, Bapak Tuhan, betul? Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 Tuhan. Ada 1 Tuhan, saudara. Tuhan bahasa Arabnya apa? Ulang, Bang. Enggak, jangan ke situ dulu, Tuhan jangan ke bahasa situ Arabnya dulu. apa, Roh? Kita selesaiin dulu Tuhan bahasa Arabnya. nameri kita. Kita selesaiin dulu. Aku tanya Tuhan lagi, bahasa sekali lagi aku tanya lagi. Roh. Bapak Tuhan, betul? Ya, Yesus Tuhan, betul? ya. Roh ya, Kudus Tuhan, betul? Ya. Ada berapa Tuhan, Abang? 3 di dalam 1. Ada 3 Tuhan di dalam 1. 3 di dalam 1. Ada 3 Tuhan di dalam 1. Di dalam satunya siapa? Ya. Itu kan utusannya semua. Satunya satu apa? Manusia, Yesus itu kan utusan Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan, betul? Apa? Yesus Tuhan diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Bapa.
Oh, Tuhan Bapak yang mengutus Tuhan Yesus. Ya. Tuhan mengutus Tuhan gitu. Ya. Aduh, Kan dia pusing saudara. Bang Silakban sampai pegang-pegang kepalanya karena pusing. Aduh. bahasa Arabnya Tuhan apa? Aduh, pusing saudara. Tuhan mengutus Tuhan. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Rob, Bang. Rob. Muhammad Rob enggak? Enggak. Enggak. Ustadz PI bilang Muhammad Rob. Ya biarin, gua bukan Ustadz PI. Berarti Ustadz PI sesat ya? Ya biarin, terserah dia yang mempertanggungjawabkan. Gua bukan Ustadz PI. Pusing saudara, Bang Sibang Laban pusing saudara, mentuhankan 3 Tuhan. Bang Silakban juga bilang ada Tuhan mengutus Tuhan. Pusing saudara. Mana itu? Ilah sesembahan, Rob Tuhan. Muhammad Rob enggak? Enggak saudara. Enggak ya? Rob yang kita sembah bukan ya? Ya. Pusing saudara, Bang Sibang Lakban. Jadi berapa Robnya? Allah sama Muhammad. Rob yang kita sembah, gini, Rob yang kita sembah, Rabbul Alamin, kata Allah di surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Sesungguhnya ini aku adalah Allah Tuhanmu, sembahlah aku untuk zikir mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Pusing Pak Sing, bentar, balik dulu, ada berapa Tuhan? Bang Sibang Lakban. Jadi berapa Rob umat muslim? Bentar dulu, tadi udah aku jawab. Bang Sibang Laban, ada berapa Tuhan? Berapa Robnya? Umat muslim berapa Robnya? Rob yang kita sembah 1, Allah Ta'ala. Muhammad bukan Rob. Nabi Muhammad penguasa kita, Nabi Muhammad Nabi kita. Rob. Oh bukan Rob yang kita sembah saudara. Rob bukan. Bukan Rob yang kita sembah. Bukan Rob. Bukan, Nabi Muhammad Nabi. Nabi Muhammad Nabi. Bukan Rob. Bukan, Nabi Muhammad Nabi. Berarti Ustadz B salah itu. Ya salahkan Ustadz P, jangan salahkan saya. Katanya Muhammad Rob. Mana itu? Ya mungkin ketika Ustadz Yusuf PI berbicara dalam konteks Rob sebagai penguasa, bukan yang disembah. Berbeda Bang, sama Tuhan Abang yang ada 3, betul? Ada 3 Tuhan Abang. Bentar dulu. Udah aku jawab. Udah aku jawab tadi. Oh ya, ada 3 Tuhan Abang. Ini 3. Iya. Namanya Tritunggal. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Oke, Bapak Tuhan. 1. Bapak Tuhan di dalam 1. Oke. Satunya itu apa Bang? Bentar. 3. Aku mau tanya 3 di dalam 1. 1 itu apa? 1 Tuhan. 1 Tuhan. Ya. Wujudnya ada 3. Ya. 1 Tuhan wujudnya ada 3. Aku ulangin lagi, kita berhitung. Ada Bapak yang sebagai Tuhan, betul? Ada Yesus yang sebagai Tuhan, betul? Ya. Ada Roh Kudus juga yang sebagai Tuhan, betul? Ya. Ada 3 Tuhan dalam 1. 3 Tuhan dalam 1. Terima kasih, pusing saudara. Jadi gimana? Aduh. Muhammad itu Roh bukan? Bang, jadi Tuhan Abang 3 dalam 1. Silakan Bang, sampaikan kata-kata perpisahan sebelum saya gantikan. Rob bukan Tuhan. Bukan Rob yang kita sembah. Rob artinya penguasa, bisa dikatakan sebagai Tuhan juga Rob. Ya, Muhammad itu Rob. Bukan Rob yang kita sembah. Tidak. Rob enggak dia? Enggak, penguasa kita Rabbul Alamin. Dalam surat Al-Fatihah, bukan. Bukan Rob. Bukan. Pastikan dulu. Bukan Rabbul Alamin ya. Bukan Rob. Tuhan Rob semesta alam. Rob enggak dia? Oh, Bang. Aku jadi bos dalam kalangan kantorku. Aku juga dipanggil sebagai Rob, Bang. Kalau aku Rob. jadi bos. Jadi berapa Rob kan? Dalam artian tuan. Tetapi Jadi kalau berapa merujuk Rabbul Alamin, penguasa atau Tuhan alam semesta, itu Allah Ta'ala. Robnya aku bilang Rob. Rabbul Alamin ada 1 Bang. Gimana sih? Rob aja bukan Rabbul Alamin. Aduh saudara-saudara, Tuhan 3 ini Jadi berapa mencret. Rob, Bang? 1 Bang, udah ya. Muhammad bukan Rob. Udah. Bang Silakban sampai pegang kepala teman-teman. Dia punya 3 Tuhan dalam 1. Astagfirullah, penyembah Hedis.
Ini sayang nggak ada. Bentar, ada yang mau jelasin Tritunggal tadi? Tentang mau naik. Wah, tadi mana yang mau jelasin Tritunggal? 3 Tuhan dalam satu, 3 in 1. Tap layar teman-teman. Halo, selamat sore bang. Halo. Kenapa Islam ada batu dari surga? Yang nyembah batu kan Kisah Para Rasul 4 ayat 11, batu yang dibuang. Betul tidak? Halo bang, selamat sore. Aku turunin ya, nggak ngomong. Saudara, si Bang Laban percaya ada 3 Tuhan, walaupun dalam satu. Terus ada Tuhan yang mengutus Tuhan. Islam itu lebih aneh. Al-Quran tidak ditulis tapi langsung dari surga. Sejak kapan umat Islam meyakini Al-Quran itu kitab yang buk gedebuk turun dari surga? Enggak ya? Bang, PK sama Mikana terbirit-birit, terkencing-kencing. Jadi kasih gua 100 juta, naik story Mercy, buktiin gua TF 100 juta. Halo, selamat sore bang. Bisa buka kameranya bang? Selamat sore bang. Islam harus buka kamera bang ya? Iya bang, biar enak diskusinya. Islam Kristen bang. Aku Kristen. Oh ya, silakan bang, buka kameranya bang. Masya Ya, Allah, bang. ganteng kali. Jangan kepalanya doang gitu bang, nggak apa-apa bang. Kita ciptaan Tuhan harus percaya diri. Loh, kok dimatiin bang? Oke bang, apa betul bang menurut si Bang Laban tadi Tuhan abang ada 3? Enggak betul bang. Jelasin itu. Dinyalain aja bang. Gimana bang Tuhan abang? Gimana? Kalau kepercayaan aku bang, Ya. saya mempercayai 3 pribadi dalam satu Tuhan. 3 pribadi dalam satu apa? Dalam satu hakikat, satu esensi. Dalam satu hakikat, satu esensi. Hakikatnya apa bang? Hakikatnya Allah itu sendiri. Hakikatnya Allah itu sendiri. Tapi betul Bapa adalah Allah atau Tuhan? Benar. Yesus adalah Tuhan? Benar. Roh Kudus adalah Tuhan? Benar. Nah itu ada berapa Tuhan bang? Ada satu Tuhan. Ada satu Tuhan, saudara. Pusing. Gimana tuh bang? Coba jelasin bang. Kenapa bang kok beriman kepada satu Tuhan yang ada 3? Oke. Sebelum ke situ bang. Nah, dasar abang mengatakan kami punya 3 Tuhan itu apa? Atau hanya karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus jadi 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3? Bukan saya pak yang mengatakan Anda Tuhannya 3, tapi tadi ada si Bang Laban datang bilang, oh ya kami punya 3 Tuhan tapi dalam satu gitu. Benar, tapi abang memaksakan bahwasanya Tuhan kami itu 3 gitu kan? Menurut orang Kristen sebelumnya Tuhan abang 3 tapi dalam satu, betul? Itu menurut siapa? Coba aku tanya, Yesus Tuhan, Benar. Bapak Tuhan, Benar. Roh Kudus Tuhan, ada 3 Tuhan, betul? Betul. Wah, itu apa yang jawab ada 3 Tuhan, saudara? Iya, yang abang maksud 3 Tuhan seperti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 Tuhan. Itu Tadi kan abang yang bilang kalau Tuhan abang 3, keceplosan atau gimana? ya mungkin itu keceplosan bang. Oh mungkin keceplosan. Berarti yang benar Tuhannya berapa? Tuhannya ada 1. Siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Allah itu gelar bang. Nama Tuhannya siapa yang satu itu?
Tuhan itu nggak punya nama sih ya. Oh, abang. Tahu lah. Aku belum sampai ke sana, Bang. Duh, Tapi berarti abang selama menyebut nama Tuhan itu nggak tahu nama Tuhannya. ya kalau aku berdoa ya Bapak, gitu Bang. Pusing saudara. Ya Bapak gimana? Iya, kalau aku berdoa semisal untuk ya doa makan gitu kan ya Bapak berkati makanan ini. Ya Bapak berkati makanan ini. Nggak tahu abang nama Tuhan Bapak siapa? Saya belum tahu Bang, saya belum dapat namanya Waduh. siapa. Abang coba belajar yang lebih banyak. Abang cari secara dalam. Sangat disayangkan loh Bang. Abang selama ini nggak tahu yang abang sembah itu siapa namanya. Oke. Jangan diturunkan dulu Bang. Boleh silakan Bang. Abang tadi ngaku 3 Tuhan, menarik. Bahkan abang juga nggak tahu nama Tuhan abang. Silakan Bang, silakan sampaikan. Tapi Abang bilang tadi aku keceplosan. Dan Iya, abang ya, bilang 3 Tuhan. Ini kita iya record kan, Bang. benar Abang bilang kan tadi atau itu keceplosan. Nah, aku jawab keceplosan kan. Oh, berarti yang benar Tuhannya berapa? Tuhannya satu Bang. Jadi aku mau bicara dulu Bang. Oke, silakan Bang. Jadi analoginya tuh seperti ini Bang, untuk memahaminya. Bang Goldian itu tuh terdiri dari 3 juga. Oh, saya terdiri dari 3. Tubuh. Terus tubuh. Jiwa dan roh. Jiwa dan roh. Tubuh abang itu dikatakan tubuh Goldian. Tubuh abang, tubuh Goldian, betul. Roh abang itu juga dikatakan roh Goldian. Roh abang, roh Goldian, betul. Jiwa abang juga dikatakan jiwa Goldian. Jiwa Apakah Goldian. Goldian ada 3? Ada 1. Nah, gitu. Oke, tapi aku mau tanya Bang. Nggak boleh ditambah 1 tambah 1 tambah 1, nggak boleh. Oke, aku mau tanya Bang. Aku mau tanya, tubuh, jiwa dan roh pribadi lain dari Goldian apa bukan Bang? Itu analogi yang supaya kita dapat mengerti dengan baik. Oke, aku ulangin sekali lagi. Tubuh Goldian, jiwa Goldian dan roh Goldian pribadi berbeda dari Goldian bukan Bang? Apakah itu bukan pribadi? Iya, pribadi lain atau bukan Bang? Ya pribadi abang gitu loh. Aku ulangin lagi, sederhana. Goldian itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Itu tubuh, jiwa, dan roh pribadi lain dari Goldian tidak Bang? Tidak, itu. Nah bagian itu dari- dia Bang. Tapi yang abang imani, sekarang aku tanya, Bapak pribadi lain dari Yesus pribadi lain dan Roh Kudus pribadi lain, betul? Maksudnya gimana? Coba ulang-ulang. Oke. Bapak sama Yesus itu dua pribadi yang berbeda, betul? Oke, itu sama dengan tubuh abang dengan roh abang berbeda. Oke, lanjut. Pertanyaanku, Bapak sama Yesus pribadi berbeda apa enggak? Coba. Benar, aku kejar nanti ke situ juga ya. Oke, benar, oke. Oke, Bapak dan Yesus pribadi berbeda, betul. Dan Roh Kudus pun juga pribadi berbeda. Betul. Nah, sedangkan Bang, analogi abang maaf, nggak nyambung. Karena tubuh, bentar dulu Bang ya. Karena tubuh, jiwa, dan roh itu satu kesatuan daripada Goldian yang pribadinya cuma Goldian. Sedangkan konsep Tritunggal, konsep keimanan abang, Bapak itu pribadi lain daripada Yesus. Yesus pribadi lain daripada Bapak dan Roh Kudus. Roh Kudus pun juga pribadi lain daripada Bapak dan Yesus. Ubur-ubur ikan lele masih belum nyambung le. Oke, Bang. Ya, aku Bang ya. Silakan abang Mamen. Oke. Bentar dulu Bang. Tapi kalau ngerokok asapnya jangan dimasukin kamera ya Bang ya. Nggak nampak Bang ya. Oke ya. Oke, lanjut abang. Aku cuma mengingatkan. Oke, siap Bang. Pribadi berbeda artinya beda gitu kan. Yesus beda dengan Bapa gitu kan. Pribadinya perannya gitu kan. Iya. Nah, tubuh Bang Goldian itu tuh berbeda juga dengan roh abang. Iya. Berbeda juga dengan jiwa abang gitu. Kok Nah, berbeda dalam pribadi nggak? Apa nggak pahamnya tuh di mana Bang? Oke, berbeda betul. Tapi satu pribadi nggak? Itu loh pertanyaanku. Nggak satu pribadi karena Loh, rohku, itu nggak sama. Bang, rohku sama tubuh sama jiwaku nggak satu pribadi gitu. Oke. Nggak satu pribadi, betul?
Tidak satu pribadi. Lalu aku ada berapa pribadi? Abang itu terdiri dari 3 unsur dalam satu kesatuan. Enggak, aku tanya, aku terdiri dari berapa dalam satu pribadi? esensi. Bang, aku terdiri dari berapa pribadi? Itu aja. Supaya kita lanjut. Oke. Aku Abang yang mana dulu nih? Goldian. Yang tubuh abang. Yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oke, abang terdiri dari 3 pribadi. Tepuk tangan saudara. Jadi ada 3 Goldian, ada 3 pribadi Goldian. Bang, abang tahu nggak arti pribadi, Bang? Coba kita belajar, Bang. Kita belajar bahasa Indonesia. Oke, silakan. Oke. Pribadi itu, Bang, manusia sebagai perseorangan, diri atau manusia yang ditujukan kepada orang. Keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat yang merupakan watak orang. Jadi Bang, maaf, abang masih belum tepat. Itu dubbing, sorry Bang. Bang, doubling Bang. Ya, apa? Aku mute dulu ya, double suaranya. Nah, jadi Bang Mamenku masih belum tepat. Kalau abang bilang di dalam Goldian yang ada tubuh, jiwa, dan roh itu ada 3 pribadi, belum tepat. Karena ketika abang pakai analogi tubuh, jiwa, dan roh, tubuh, jiwa, dan roh itu satu komponen dalam pribadi Goldian gitu abangku. Ya. Silakan Bang. Jadi pakai contoh yang lain aja, buka mute-nya. Itu sebenarnya analogi yang paling tepat menggambarkan konsep Trinitas, Bang. Oh, nggak tepat Bang, Trinitas 3 pribadi. Jadi Pak Labang, banyak Bang, maaf, Kristen yang datang ke aku juga bilang Tuhannya 3 tapi 1, banyak kok. Oke. Jadi pribadi di sana itu jangan abang telan-telan mentah-mentah bahwasanya kan kita biasa mengatakan saya pribadi, artinya saya sendiri gitu kan. Oke, balik ke yang lain Bang. Nah, yang kami yakini pribadi di sana itu peran juga. Jadi peran Bapa, peran Putra, peran Roh Kudus itu berbeda gitu. Sama seperti tubuh abang, perannya beda dengan roh abang, dengan jiwa abang gitu. Yang kami pahami dari konsep Tritunggal. Oke, terserah Bang lah. Aku nggak mau ke situ lagi karena udah ngejelasin panjang lebar. Sekarang aku mau tanya sama Bang Mamen. Ini kan tajuknya siapa yang bisa buktikan Yesus Tuhan dapat 100 juta. Abang percaya Yesus Tuhan? Bagaimana abang membuktikan kalau Yesus itu Tuhan? Tetot. Ya, landasanku itu Alkitab. Oke, Alkitab mana yang bilang Yesus Tuhan? Oke, seperti di Yohanes 1 itu sampai 13 gitu kan. Bahwasanya firman menjadi manusia. Ya udah, firman jadi manusia manusia itu diciptakan pakai firman. Oke Bang, aku turunin dulu Bang. Abang masih banyak belajar. Nama Tuhannya aja nggak tahu ya. Bentar saudara, silakan Tritung yang mau masuk.